Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Ini Jam'ut Taksir, Ustaz. Jam'ut Taksir kitab Ibnu Aqil ini, kalau kitab ini jilid terakhir. Coba Ustaz baca syarahnya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Jam'ut taksiri, bermula jamak taksir itu huwa dianya jamak taksir ma dalla ala aksara min isnaini, sesuatu yang menunjuk ianya sesuatu ala aksara atas banyak min isnaini dari dua bagian maksudnya. Iya. Bitagayyurin, dengan perubahan, zahirin yang zahir, karajulin seperti lapas rajulin, warijalin dan lapas rijalin, au muqaddarin atau dia ditakdir kapulki ya. Ya. Kapulkin seperti lapas pulkin, lil mufradi bagi mufrad, wal jam'i dan jamak, wad dhammatu dan menurut dhammah dan dhammah itu allati yang ianya dhammah, fil mufradi pada mufrad, tadhammati seperti lepas dhammah, tadhammati kuplin ya. Ya. Wadhammatu allati dan dhammah yang ianya dhammah, fil jam'i pada jamak, qadhammata usda qadhammata usdin ya. Iya. Usdin. Wa huwa ala kismaini, dan dianya jamak taksir itu ala kismaini atas dua bagi. Jam'u killatin, pertama jamak killah, wa jam'u katsiratin, dan kedua jamak kasrah. Fa jam'ul killati, maka bermula jamak killah itu yadullu haqiqatan, yang menunjuk ianya jamak killah, hakikatan akan hakikat, atas hakikat, ala salasatin atas tiga, fama fauqaha, maka maka sesuatu fauqaha yang jatuh ianya sesuatu, ilal asyrati sampai 10 ya. Itu start dari 3 sampai 10 maksudnya. Ya. Fauqa di atas, bukan jatuh. Oh, fauqaha, fama fauqaha, maka sesuatu yang jatuh ianya sesuatu, ilal asyrati hingga 10. Wajam'ul kasrati dan jamak kasrah yadullu ala ma fauqal asyrati, yang menunjuk ianya jamak kasrah, ala ma fauqa asyrati atas sesuatu yang jatuh ianya sesuatu, ma fauqal asyrati ya. Ya. Sesuatu yang jatuh 10. Enggak ada jatuhnya, Ustaz. Ma di atas 10. Ustaz, langsung jatuh aja sih. Ma fauqal asyrati, sesuatu yang di bawah ya, di bawah 10. Di atas. Oh, ma fauqal asyrati, sesuatu yang ianya sesuatu di atas 10, ila ghairi nihayatin, hingga selain nihayah batasan maksudnya. Oke, cukup Ustaz. Titik. Bismillahirrahmanirrahim. Jam'ut taksiri huwa ma dalla ala aksara min isnaini. Bermula jamak taksir itu, dianya ada jamak taksir itu satu kalimat yang menunjukkan ia kepada lebih dari 2.
Jamak taksir berarti maknanya lebih dari 2. Dengan cara apa dia bisa menunjukkan lebih dari 2? Bitaghyirin dhahirin. Dengan sebab perubahan yang dhahir. Dengan sebab perubahan yang dhahir bi muta'alaq kepada dalla. Menunjukkan kepada lebih dari 2 dengan perubahan yang dhahir. Karajulin warijalin. Rajulin seorang laki-laki. Dirubah menjadi rijalin jadi lebih dari 2 laki-laki. Oke. Cuma lebih dari 2 sampai berapa belum ada kejelasan. 2 sampai 10 apa 2 sampai tanpa batas? Belum. Yang penting rajulin satu orang laki-laki, rijalin lebih dari 2 laki-laki. Oh muqaddarin, muqaddarin atau kepada zahirin. Atau dengan perubahan yang ditakdirkan. Satu kalimat yang menunjukkan ia kepada lebih dari 2 dengan perubahan yang ditakdirkan. Secara zahir nggak ada perubahan. Secara takdir ada perubahan. Contoh, kafulkin lil mufradi wal jam'i. Seperti fulkin untuk mufrad dan untuk jamak. Fulkin satu kapal juga fulkin, banyak kapal juga fulkin. Artinya mufrad dan jamaknya sama. Sebenarnya kan nggak boleh sama. Oh beda, cuma beda pada takdir doang. Kalau pada zahir ya tetap sama. Nah, ditakdirkan nanti beda untuk mufradnya begini, untuk jamaknya begini nih. Wa dhammatul lati fil mufradi ka dhammati kuflin. Bermula dhammah. Ini bukan khobar, nah. Bermula dhammah. Dhammah allati yang ada ianya allati pada mufrad itu seperti dhammah kuflin. Kalau fulkin maksud kita satu kapal, berarti dhammah ini kita bayangkan seperti kuflin, satu gembok. Kuflin satu gembok, kalau banyak gembok kan kuful. Kuful. Nah. Wa dhammatul lati fil jam'i ka dhammati usdin. Nah. Dan bermula dhammah allati yang ada ianya allati pada jamak itu seperti dhammah usdin. Jadi usdin ini jamak dari asad. Asad kan mufrad, asadun. Jamaknya usdun. Usdun. Jadi kalau fulkun ini kita maksud jamak, berarti kita bayangkan kalau fulkun ini kayak usdun, karena usdun jamak juga. Nah, itu namanya perubahan pada takdir. Nah, sampai di sini Ustaz. Apa kira-kira? Masih aman? Ini masih aja dia rancu kayak fulkin ini kan dia sama saja fulkin dia fulkin dia jamak sama mufrad sama saja. Seolah-olah dia mesti ada gandengan kalimat yang baru kita tahu dia fulkin ini sebagai jamak taksir ini begitu jadinya guru ya. Ya, kan dia mufrad dan jamak sama. Bagaimana kita tahu kapan dia digunakan sebagai jamak, kapan sebagai mufrad? Begitu maksud Ustaz ya? Okay. Jadi kita lihat nanti depan belakang atau dhamir yang kembali kepadanya. Nah. Siap. Oke. Karena dia tidak punya timbangan nih bikin kita bingung ya. Karena dia taksiran. Ada timbangannya. Ada timbangannya. Semua ada timbangannya, makanya lebih gampang ini. Kita kaji insya Allah. Wahwa ala kisma ini dan dianya jamak taksir itu ada 2 macam. Jam'i killatin wa jam'i kasratin. Kita baca jam'i juga boleh kita baca. Ada jamak killah, ada jamak kasrah. Maksudnya jamak taksir ada yang menunjukkan kepada sedikit, ada yang menunjukkan kepada banyak. Dua-duanya jamak killah dan jamak kasrah disebut jamak taksir. Fajam'ul killati yadullu haqiqatan ala salasatin fama fawqaha ilal asyrati. Maka bermula jamak killah dari jamak taksir itu menunjukkan ianya jamak killah pada hakikat kepada 3. Fama fauqaha maka ma di atasnya 3 ilal asyrah hingga 10. Jamak killah kalau yang sebenarnya ini hakikat, keluar majad. Kalau majad nanti bebas. Jamak killah pada dasarnya dia maknanya menunjukkan kepada 3 sampai 10. Itu doang. Kalau jamak killah nanti ada wadan jamak taksir yang digolongkan dalam jamak killah. Ya kan? Nah, jadi maknanya itu 3 sampai 10, enggak lebih. Itu pada hakikatnya. Walaupun nanti secara majad ada juga ditulis jamak killah, maksudnya jamak kasrah ada. Tapi itu majad. Ini secara hakikat.
Lanjut dulu. Wa jam'ul kasrati yadullu ala ma fawqal asyrati ila ghairi nihayah. Bermula jamak kasrah itu menunjukkan ia kepada ma yang ada ia di atas 10 ila ghairi nihayah hingga tanpa batas. Kalau wadan jamak taksir, wadan jamak kasrah nanti. Berarti maknanya 10 ke atas. Maksud 10 ke atas boleh 3 sampai tanpa batas. Itu maksudnya. Bukan berarti Berarti jamak. sama juga startnya dari 3 ya. Setarnya sama. Cuma batasannya sampai tanpa batas. Itu. Nah, itu cerita hakikat. Nah, ini lawannya. Wa yusta'malu kullun minhuma fi maudhi'il akhari majaza. Dan digunakan akan tiap-tiap dari keduanya jamak killah dan jamak kasrah pada tempat yang lain sebagai majaz. Maksudnya pada dasarnya jamak killah 3 sampai 10, jamak kasrah 3 sampai tanpa batas. Begitu mudahnya. Kadang-kadang digunakan juga dibalak-balik sebagai majaz. Ditulis jamak killah maksudnya jamak kasrah. Kadang ditulis jamak kasrah maksudnya jamak killah sebagai majaz. Biasa kan? Majaz satu lafaz tapi tidak dimaksud dengan maknanya yang asli. Nah, gimana Ustaz? Coba di tafakur dulu. Karena dia menyeliputi 3 sampai 10 itu makanya dia boleh dikatakan jamak killah dan boleh dikatakan jamak kasrah, begitu jadinya. Kecuali dia lebih dari 10 dia baru mengkhususkan jadi namakan dan jamak kasrah, begitu. Enggak, gini. Enggak begitu. Secara umum jamak killah 3 sampai 10. Oke. Ya. Jamak kasrah kalau sini 10 sampai tanpa batas. Ya. Tapi harus kita tarik. Artinya setarnya kayak kata Ustadz, setarnya di awal sama. Setarnya sama. Jamak kasrah juga mulai dari 3 sampai tanpa batas sebenarnya. Ya kan? Ya. Oke, itu arti sebenarnya. Kemudian nanti ada juga penggunaan tulisannya jamak killah, tapi maksudnya tanpa batas. Ada. Ada juga tulisannya jamak kasrah, maksudnya ada batas. Di balik penggunaannya itu namanya majaz. Nah, itu sesuai teks di sini. Yang pengen Ustadz tanyakan? Jadi pemahaman saya terhadap ini karena dia mulai setarnya juga sama antara jamak kasrah dan jamak killah itu. Jadi pembatasan terhadap jamak killah ini sampai 10. Akan tetapi jamak kasrah itu tanpa batas. Jadi begitu kita menunjukkan dia dari 3 sampai 10 itu boleh dikatakan dia jamak killah dan boleh dikatakan jamak kasrah. Begitu penangkapan saya sementara ini, boleh. Jadi nggak boleh begitu dicampur-campur. Kenapa nggak boleh begitu? Nggak boleh, ya. Karena semua ada wadan masing-masing. Dari sekian banyak wadan jamak taksir nanti ditentukan 4 wazan ini khusus untuk killah. Kemudian selainnya khusus untuk kasrah. Berarti kan nggak boleh kita campur. Yang kasrah tetap menunjukkan dari 3 sampai tanpa batas. Maksudnya Jadi, gini, saya paham Ustadz begini. Maksud Ustadz seolah-olah jamak kasrah juga bisa dikatakan sebagai jamak killah. Karena betul. Karena dalam jamak kasrah itu ada killahnya, ada 3 sampai 10-nya, enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Enggak. Jamak kasrah tetap kasrah, jamak killah tetap jamak killah. Ada lafaz masing-masing. Oke. Walaupun di awalnya ada pertemuan. Ya kan? Sehingga seolah-olah artinya begini, benar juga Ustadz, benar. Maksud Ustadz begini. Jadi jamak killah sebenarnya masuk dalam jamak kasrah juga. Iya. Ya. Tapi bukan berarti jamak kasrah bisa disebut jamak killah, enggak. Tapi masuk iya. Karena gini, kalau umum kan nafi khusus tidak menafikan umum. Karena jamak kasrah lebih umum. Tapi kalau menafikan umum itu biasanya nafi khusus. Ya. Ini bukan jamak, berarti bukan jamak kasrah, bukan jamak killah kalau nafi umum. Kemudian kita menyatakan ini bukan jamak killah, bisa saja ini jamak kasrah. Nah, itu maksudnya nafi khas tidak menafikan am, nafi am menunjukkan nafi khas. Itu mantik enggak? Mantik, lari ke mantik. Ini enggak bulat, Ustaz. Ini enggak bulat. Kalau enggak bulat pasti bukan bola. Karena syarat bola mesti bulat, ya kan?
Ini bukan bola, nggak menafikan bulat. Bisa saja ada bulat di tempat lain, itu bayangan. Lanjut Ustaz. Wa amsilatu jam'ul qillati. Dan bermula misal itu jamak qillah. Nah, nggak boleh itu. Wa amsilatu jam'il qillati. Ya. Adapun misal jamak qillah itu af'ilatun, seperti itu timbangan af'ilatun ini kan? Ya, seperti aslihatin. Seperti aslihatin. Wa af'ulun dan af'ulun keuplusin. Aflusin seperti aflusin. Wa fi'latun dan wazan fi'latun seperti lafaz kafityatin. Ya. Wa af'alun dan timbangan af'alun keaprosin seperti lafaz aprosin. Ya. Dikit lagi. Wa ma 'ada hadhil arba'ata min jumu'it taksiri. Adapun adat maksud hitungan itu ya. Selain ini huruf jar ini ma ada. Wa ma 'ada dan apa-apa yang selain ini yang 4 min jumu'it taksiri dari jamak taksir fajam'u kasratin maka dianya selain yang ini. Maka dianya selain jamak kasrah. Nah, ini Ustaz. Amsilah ini kita artikan wazan aja. Wa amsilatu jam'il qillah af'ilatun. Dan bermula misal, maksud misal ini wazan. Bermula wazan jamak qillah itu af'ilatun yang pertama. Kalau ada jamak taksir di atas timbangan af'ilatun berarti jamak qillah. Nah, aslihatin seperti aslihah pedang. Ini berarti paling banyak 10 pedang. 10 senjata. Silahun, silahani, aslihah. Dan yang kedua af'ulun. Bermula timbangan atau bermula wadan jamak qillah itu af'ilatun seperti aslihah dan af'ulun seperti aflus, mufradnya fulus jadi aflusin, dan fi'latun seperti fityatin, mufradnya fata pemuda, jamaknya fityah. Ya. Af'alun seperti afrasin, faras, afras. Nah, jadi ini wadan jamak taksir qillah. Wa ma ada hadhil arba'ah, bermulama yang selain ini 4 di atas dari semua jamak taksir. Fajumu'u maka bermula dianya ma ada, ma yang selain 4 itu namanya jamak kasrah. Kalau kita menemukan jamak taksir yang lain yang bukan af'ilah, bukan af'ul, bukan fi'lah, bukan af'al, berarti jamak kasrah semua. Di jamak qillah 4 doang, jamak kasrah banyak banget. Gimana Ustaz? Aflus ini uang maksudnya ya? Ya, fulus. La fulus Berarti, mamfus. Berarti dia kalau sampai kayak misalkan 10 real misalkan, berarti dia pakai aflusin paling banyak kan? Berarti kalau lebih dari 10 real berarti dia pakai fulus gitu ya? Enggak, kalau begitu fulus jadi mufrad. Fulusun mufrad. Kalau dia lebih dari 10? Ya nggak apa-apa, kalau ada angka nanti nggak apa-apa. 1000 real. Enggak, ini gimana contohnya fulus? Fulus itu uang, enggak menunjukkan kepada jumlah. Sampai dia contohkan aflusin itu gitu. Enggak, maksudnya gini. Fulusun itu uang misalkan ya, atau selembar uang juga boleh ya. Ya. Jadi aflus itu berarti banyak lembaran uang, berarti sampai 10 ya. Maksud Ustadz, misalkan banyak banget lembaran uang. Iya. Nggak apa-apa pakai mufrad, tapi pakai angka 1000 misalkan. Alafu Alpun fulusin. Alfu fulusin. Nah, 1000 fulus misal ya. Kan boleh. Tapi ada aturan nanti tamnyet, ada aturan tamnyet. Karena tamnyet juga kan kalau 3 salah satu nggak boleh salah satu kitabin. Pakai mufrad, salah su kutubin. Ada aturan nanti ya. Kalau banyak baru kitaban.
Ishruna kitaban, 20 kita ada aturan. Kita lupa lagi aturannya. Oke. Ini kita lanjut dulu. Masih ada, ya kan? Nah, oke. Ini berarti yang perlu Ustaz ingat jamak kilah 4 doang. Ini susah ingatnya Ustaz. Saya juga kagak ingat ini. Harus dibaca terus. Af'ilah, uf'ul, fi'lah, af'al. Harus kita tulis di dinding hujurah, di dinding kamar. Lihat terus jadi kehafal. Oke. Nih. Lanjut Ustaz. Qad yustagna bi ba'di abniyatil qillati. Terkadang dikayakan, tidak membutuhkan, istilahnya tidak membutuhkan dengan sebagian abniyatil qillah. Abniyah itu membangunan ya, abniyah, membangunkan. Bukan, sebagian bentuk abniyah, bina. Abniyatul qillati, bentuk qillah, an ba'di abniyati, dari sebagian bentuk kasrah, abniyatil kasrati, dari sebagian bentuk kasrah, karijlin, seperti lapas rijlin, wa arjulin, dan lapas arjulin, wa unukin, dan unuk, leher gitu maksudnya. Ya. Wa a'nakin, dan leher-leher. Ya. Wa fuadun, wa afidatun. Ya. Lagi? Wa qad yustagna bi ba'di abniyatil kasrati, dan terkadang yustagna dikayakan, artinya tidak membutuhkan. Dicukupkan. Kaya akan cukup. Kaya berarti tidak membutuhkan berarti ya. Iya, artinya orang cukup kan, kalau cukup kan nggak butuh Ustaz. Sama. Jadi gini, tergantung tempat cara mengartikannya biar mudah. Dikayakan, dicukupkan. Lebih pendek. Wa qad yustagna bi ba'di abniyatil kasrati, dan terkadang tidak dibutuhkan, dikayakan, dicukupkan bi ba'di abniyati, dengan sebagian bentuk kasrah, an ba'di abniyatil qillati, dari sebagian bentuk-bentuk qillah. Karajulin, seperti lapas rajulin, warijalin, dan lapas rijalin, wa qalbin, dan hati, wa qulubin, dan hati-hati, dan banyak hati. Nggak boleh hati-hati jadi salah arti Ustaz ya. Banyak hati. Hati-hati. Jadi jamak kilah tadi ya. Jamak kilah, af'ilah, af'ul, fi'lah, af'al. Jadi jangan ditukar, ini penting nih. Nah, itu kan hakikat tadi. Ini waqad yustaghna. Kadang-kadang dicukupkan dengan sebahagian. Waqad yustaghna bi ba'di abniyatil qillah. Kadang-kadang dicukupkan dengan sebahagian bentuk qillah dari sebahagian bentuk kasrah. Maksudnya dicukupkan dengan sebahagian bentuk qillah dari bentuk kasrah. Maksudnya begini, dicukupkan dengan bentuk qillah. Tulisannya qillah. Tulisannya jamak qillah, maksudnya kasrah. Itu maksudnya majaz. Nah, atau penggunaan sebaliknya, dicukupkan dengan sebahagian bentuk qillah. Ditulis jamak qillah, tapi maksudnya kasrah. Seperti rijlin, arjul, af'ul tadi kan. Af'ul kan qillah tadi. Nah, berarti nah, walaupun arjul maksudnya kasrah di sini, tulisannya qillah, maksudnya kasrah, nggak apa-apa. Wa unuqin, satu leher. A'naq maksudnya banyak banget leher, tapi wadan jamak qillah. Maksudnya kasrah. Oke. Fuad, afidah. Itu maksudnya. Kadang-kadang dicukupkan dengan sebahagian qillah. Tulisannya cukup qillah saja, walaupun maknanya kasrah. Nah, dan sebaliknya, kadang-kadang dicukupkan dengan sebahagian bina kasrah. Tulisannya kasrah, maksudnya qillah. Karajulin, rijal. Rijal ini jamak kasrah, tapi maksudnya qillah, bisa nggak apa-apa. Salah satu rijalin kan boleh, 3 laki-laki kan? Ya. Nah, mestinya kan salah satu arjulin mestinya. Karena 3 arjulin, tapi salah satu rijalin, nggak apa-apa. Boleh. Kalbin
Ini membalik ini bikin susah Nah, sudah. iya. Jadi kita lupakan yang membalik, kita kembali ke asal dulu, biar nggak Iya. bingung. Nah, dah. Itu sudah tentang wazan. Sekarang kembali, setiap wazan itu isim mufrad yang bagaimana yang harus kita jamakkan seperti wazan di atas. Nah, ini yang menguras energi dikit untuk menghafal. Nah, karena Harus kan isim mufrad kan wazannya banyak banget isim mufrad. Nah, jadi isim mufrad yang mana yang harus kita jamak sesuai dengan wazan jamak. Nah, ini. Lanjut, Ustaz. af'ulun, af'ulu. Wazan maksudnya af'ulu ini. Iya, wazan. Dan bermula wazan af'ulu itu jam'u likulli ismin, itu jamak bagi tiap-tiap isim sulasi, yaitu bagi tiap-tiap isim sulasi ala fa'lin, atas wazan fa'lin, sahihul aini, itu sahih ainnya, nahu kalbin, seperti peras kalbin, wa aklubin, dan lapas aklubin. Maksudnya ini dari lapas kalbin menuju lapas aklubin gitu ya. Ya. Wazoba. Dobiyin. Wazobiyin ya. Ya. Dobiyin. Wazobiyin. Dan lapas wazobiyin wa azbin. Ya. Ini yang susah nih, banyak dibuang. Adbin, ini jamaknya adbin. Wa asluhu azbuyun. Fagolabat, fagolabat, maka membalik ad-dhammatul kasrati itu fagolabat dhammatul kasrat, dhammatu merubah oleh dhammah kasrah. Apa nih? Ya. Tasihu ya. Ya, li tasihar kayaknya. Li tasihal ya'u. Litasihal ya'u, karena mengesahkan oleh ya, fasara, maka jadilah azbiyun. Ya. Fa'umila. Fa'umila, maka mengamalkan gitu ya. Diperlakukan. Maka diperlakukan ma'amalata, beserta ma'amalata. Mu'amalata qadin. Mu'amalata qadin. Amalah. Hubungan mu'amalah qadin. Diperlakukan sebagai perlakuan qadin. Sebagaimana memperlakukan qadin. Sebagaimana memperlakukan qadi. Ya, bentar. Memang itulah kehidupan Ustaz. Oke. Af'ulu jam'un likulli ismin sulasiyin ala fa'lin sahihil aini. Bermula af'ulu itu jamak bagi setiap isim yang 3 huruf di atas fa'lin. Fa'lin sahihil aini yang sahih. Kalau ketemu isim 3 huruf atas wadan fa'lin, innya nggak ada huruf ilah, nggak boleh maitin. Maitin kan innya ya, mautun kematian. Innya wow nggak boleh, harus fa'lin. Nah, bila ketemu isim fa'lin atas wadan fa'lin, fa'lun, fa'lan, sahih innya, jamak taksirnya af'ulun. Nahu kalbin. Jadi yang penting huruf tengahnya sahih. Nah, jamaknya aklubin. Nah, contoh lagi apa Ustaz yang nggak ada di sini? Yang 3 huruf. Tiga huruf tengahnya sukun. Apa kita cari ya?
Nggak ketemu Ustaz, ada satu mufrad aja yang in-nya sukun. Ini kok lagi begini lagi nggak kelihatan. Sebentar. Farhan misalkan ya, Farhun ya. Farhun saya. Afruhin berarti. Farhun afruhin. Ya, tinggal Ustaz cari aja semuanya isim 3 huruf, huruf tengahnya mati, bukan huruf ilat, jamaknya af'ul. Ya. Oke. Dan contoh lagi dobin. Jadi nggak apa-apa ini walaupun lamnya ya nggak apa-apa, yang penting huruf tengahnya sukun dan bukan huruf ilat, ya kan? Dobin. Jamaknya adubin, cuma asal adubin wa asluhu adubuyun. Bermula asalnya adubin itu adubuyun. Berarti adubuyun persis seperti af'ulun. Benar Ustaz? Nah, cuma dari adubuyun kenapa jadi adubin? Faqulibatid dhammatu kasratan. Maka dirubah akan dhammah menjadi kasrah. Jadi dhammah ba ini dirubah jadi kasrah, jadi adubiyun. Kenapa dirubah? Litafsihal ya'u, supaya sahihlah oleh ya, supaya ya-nya nggak perlu dirubah jadi waw kan? Nah, fasara adubiyun, maka jadi iya, mestinya fasara adubiyun, nggak apa-apa adubiyun. Maksudnya adubiyan, maka jadi ianya adubuyun tadi menjadi adubi. Adubi. Jadi adubu jadi adubi yang penting. Fa'umila. Kemudian diperlakukan akan dianya adubiyun, muamalata qadin, akan seperti memperlakukan qadin. Adubiyun. Adubiyun, berat dhammah di atas ya. Dhammah dibuang. Ya kan? Ya. Dhammah dibuang. Kemudian kan ada tanwin nih, nun sukun tuh, tanwin nun sukun. Ketemu ya sukun nama tanwin. Nun tanwin. Tanwin kan nun sukun Ustaz, makanya ya-nya dibuang. Jadilah adubin. Nah, makanya adubin. Ini yang namanya litiko sakinah ini ya. Ya, iltiko sakinah ini benar. Ini yang ribut namanya kan? Ini namanya ribut. Bentar, Bro. Berarti untuk tidak masalah dia lam fiilnya itu dari yang huruf ilat, berarti yang ini khususnya untuk fiil yang ain fiilnya itu sahih gitu aja berarti ya. Isim bukan fiil. Oh, isim, astagfirullah. Ya. Isim yang ininya ain fiilnya, ain isimnya itu sukun dan gitu sahih. ya. Sukun dan sahih. Ya. Sukun dan sahih. Oke. Contoh tinggal cari aja. Kalbun, Ya. aklub, farhun, afruk, apalagi. Kalau lagi begini nggak kelihatan Ustaz. Gelap ini. Contohnya gelap. Darbun, adrub. Darbun, adrub. Adrubin. Nah, udah Ustaz, itu yang pertama. Kan? Nah. Oke. Aman Ustaz? Aman. Aman. Lanjut kalau aman. Baru satu ini, af'ul. Pokok 4 timbangan dan yang tadi satu kan. Kita tidak bahas yang membalik tadi itu, bikin bingung aja dulu itu. Ya, yang penting itu dulu. Fa'lun jamaknya af'ul. Ya, ya. Oke. Berarti baitun nggak boleh abiyut, ya kan? Ya, karena dia kayak muktal istilahnya kan? Iya, abiyat nanti kan? Nah, ya. Baitun abiyat, apalagi banyak yang qaulun. Ya, tidak boleh juga. Nggak boleh akul, tapi akwal nanti, ya kan? Ya. Nah, ya. Oke. Lanjut. Berarti kalau yang muktal hurufnya ainnya itu ain isim itu berarti mesti dimunculkan lagi gitu ya. Nah, mesti ada wadan khusus. Af'al barangkali ya. Aqwal, qaulun aqwal. Wa kharaja bil ismi, dan telah keluar dengan isim as-sabtu ya. As-sifatu. As-sifatu oleh sifat. Fala yajuzu, maka tidak boleh, nahu oleh seumpama lepas nahu gitu ya. Ya. Sohma. Nahu fa'il langsung, maka tidak boleh oleh seperti. Oh. Fala yajuzu nahu sohmun wa adhumun. Ini dakhmun, dakhmin ini. Oh. Dakhmin. Dakhmin wa adhumin. Maka tidak boleh oleh seumpama dakhmin dan wa adhumin.
wa adkhumin. Adkhumin. Wa adkhumin dan lapas adkhumin. Wajah al-abdu wa a'bud. Telah datang oleh seorang hamba, abdun, dan beberapa hamba gitu. Ya. Dan banyak hamba. Maksudnya di sini bukan hamba, lafad. Datanglah oleh lafad abdun wa a'bud. Wajah abdun wa abdun. Dan telah datang lapas abdun dan lapas a'bud. A'budun. Isti'mal hadhihi sifati isti'mal al-asma'i. Karena mengamalkan ini sifat. Karena penggunaan ini sifat akan sebagai penggunaan isim. Isti'mal hadhihi sifati, karena penggunaan ini sifat isti'mal al-asma'i, itu pengamalan akan menggunakan isim. Wa kharaja bi sahihil aini, dan telah keluar dengan sahih ain, al-mu'talu oleh mu'tal, al-mu'talul aini oleh mu'tal ain. Nahu sumpama saubin, seperti lepas saubin, wa ainin dan lepas ainin. Wasazun ya. Wasazza ainu wa a'yun. Saz jarang saz. Dan jarang lapas ainun dan a'yunun. Wasaubun dan lapas saubun, wa aswubun menjadi lapas aswubun, saubun menjadi lapas aswubun. Oke. Tadi di atas af'ul jamak bagi setiap isim sulasi ya. Isim sulasi, isim ini kait nih. Isim sulasi. Wa kharaja bil ismi, keluar dengan perkataan isim oleh sifat. Ada sifat isim fa'il atau sifat musyabahah. Tapi 3 huruf atas wadan fa'lun. Enggak boleh kita jamak af'ul. Fala yajuzu nahmu dakhmin. Maka tidak boleh oleh umpama dakhmin wa adkhumin. Dakhmin artinya orang yang besar. Sifat nih. Isim fa'il. Atau sifat musyabahah. Dakhmin, orang yang gemuk. Nah, karena dia bukan isim tapi wasaf, enggak boleh kita jamakkan jadi adkhum. Ya. Waja'a abdun wa a'bud, dan datanglah oleh abdun a'bud. Kok dakhmun adkhum enggak boleh abdun ada a'bud? Abdun kan sifat juga, hamba kan orang. Ya. Abdun. Nah, kok ada penggunaan jamaknya a'bud, bukan cuma ibad dan abid, mestinya abdun ibad. Abdun abid, tapi ada juga a'bud. Oh, ini beliau memberikan alasan. Listi'mali hadhihi sifati isti'mal al-asma. Boleh di abdun dikecualikan karena penggunaan ini sifat akan sebagai penggunaan isim. Sering abdun ini tidak diartikan sebagai sifat. Nah, dianggap isim. Makanya boleh abdun a'bud, adapun dakhmun enggak boleh adkhum. Ya. Wa kharaja bi sahihil aini al-mu'tallul aini. Keluar dengan sahihin. Tadi di atas sahihil aini, fa'lin sahihin. Keluar dengan ucapan sahihin oleh mu'talin. Enggak boleh af'ul. Contoh saubin, enggak boleh aswub. Ainin, enggak boleh a'yun. Nah, kok penggunaannya ada a'yuni, ada wasyadda ainun a'yun. Dan jaranglah oleh ainun mufrad jamaknya a'yun jarang. Wasaubun jaranglah oleh saubun mufrad, wa aswubin jamak. Mestinya saubun siabun. Nah, Ya. ainun a'yan mestinya, tapi kadang-kadang ada a'yun. Ini contoh yang jarang. Semua kaidah ada pengecualiannya, Ustaz. Nah, gimana Ustaz? Seperti yang haram aja ada pengecualian gitu jadi. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Gimana cara mengingatnya Ustaz? Af'ulun jamak killah. Syarat kalimat baru boleh kita jamak dengan wadan af'ul harus isim atas wadan fa'lun sahihin. Oke? Ya. Fa'lun sahihin. Kalau fa'lun enggak sahihin ada juga kadang-kadang tapi jarang. Contoh ainun ayun. Oke.
Terkecualikan dia sebagai isim sifat yang kayak tadi itu ya, seperti sohmun, waduhumun gitu ya. Itu contoh nggak boleh. Contoh nggak Ya, boleh. karena dia sifat gitu, makanya dia tidak boleh. Walaupun dia sahih ain ya. Ya. Lagi Ustaz. Wa af'ulu, dan bermula lafaz af'ulu aidan pula jam'un itu jamak likulli ismin, tiap-tiap isim, bagi tiap-tiap isim, mu'nasin Mu'annasin. mu'annasin, yang mu'annas, rubaiyin, yang rubai, qabla akhirihi muddatun, qabla akhirihi muddatun, sebelum akhirnya itu muddatun. Maddatun. Qabla akhirihi maddatun, sebelum akhirnya af'ul maksudnya ya. Sebelum akhirnya isim. Qabla akhirihi, sebelum akhirnya isim, muddatun. Apa beda muddah sama maddah Ustaz? Muddatun. Kalau muddatun masa, kalau maddah panjang. Oh. Itu panjang maksudnya. Panjang, mad. Oh, madas. Ka'anakin, seperti lepas ka'anakin dan lepas anakin. Wa a'nukin, menjadi lepas a'nukin. Ya. Wa yaminin, dan lepas yaminin, dan lepas yaminin. Wa aimunin. Ya. Wa aimunin, menjadi lepas aimunin. Wa shazza minal mazkuri, Muzakkari. dan ya, Muzakkari. wasazza minal muzakkari, dan terkadang dan jarang minal muzakkari, dari isim muzakkar. Shihabun, seperti lepas shihabun. Wa ashubun, menjadi lepas ashubun. Wa urabun, dan lepas urabun menjadi lepas a'rubun. Agrubun. Ghurab, aghrub. Urabun menjadi lepas agrub. Ya. Oke. Wa af'ulu aidan. Ini beliau pengen menjelaskan mufrad mana lagi yang boleh dijamak af'ul. Bermula af'ul pula itu jam'on, jamak likulli ismen, bagi setiap isim yang muannas. Muannasin, rubaiyin, lagi yang 4 huruf. Qabla, yang sabit sebelum akhirnya isim itu ada mad. Isim 4 huruf untuk muannas. Dan huruf sebelum terakhir huruf mad. Nah, itu jamaknya af'ul. Contoh anaqin, leher. Jadi dalam bahasa Arab anak ini dianggap muannas. Anaqin, jadi jamaknya a'nuq. Anak 4 huruf, kemudian huruf sebelum terakhir ada mad. Anak, a'nuq. Yamin, ada mad sebelum terakhir kan? Yamin kanan kiri kan muannas. Aimun. Nah, contoh lagi tinggal kita cari doang. Kita cari apa yang 4 huruf. Nah, itu. Ustaz. Tinggal cari aja. Kita cari ntar ya, di kamus banyak nih. Nggak kelihatan nih. Rada macet otak nih. Nah. Kitabun. Kok bukan aktub? Kitabun. Oh, kutub ya. Kitabun. Kan hampir sama Ustaz. Oh, kitabun muzakkar. Kitabun muzakkar. Makanya nggak boleh aktub. Ini kan syaratnya setiap isim muannas yang rubai. Ya, kayak anak, a'nuk, yamin, aimun. Wasyadza minal mudzakkar, dan jarang dari isim mudzakkar oleh syihabun, ashhub. Syihabun ini mudzakkar nih. Jadi jamaknya ashhub jarang. Mestinya syihabun, syuhub. Ya. Ghurabun, ghurab gagak. Kalau syihab bintang kalau nggak salah, bintang syihab. Kalau ghurabun mudzakkar juga, aghrub jarang. Ghurab. Nah, ghurab jamaknya mestinya gimana? Ghurubun.
Kayak jidar, Hurufun. judur ya. Ya, Jidarun, judurun. muzakkar, judurun. Judurun. Ya. Memang ini berat juga menghafal wazan-wazan ini Ustaz. Habis energi kita, habis lilin Ustaz nih. Karena dia tetap aja dia ada pengecualiannya lagi, sudah ada dia sah aja ada pengecualiannya. Ada. Ini secara umum maksudnya ya. Jadi satu-satu tetap dikecualikan. Makanya capek ngingat pengecualian ini Ustaz ya. Kita ingat yang umum aja. Yang umum. Nah, kadang kan banyak yang protes nih. Kok Syihabun jamaknya asyhub? Aturannya di sono dalam Ibnu Aqil baru boleh jamak af'ul, mufradnya 4 huruf muannas sebelumnya mat. Syihabun muzakkar. Buktinya ini zamir muzakkar misalkan. Oh, itu surah pengecualian. Oke. Surah Ya. pengecualian. Nah. Oke. Ini udah beliau simpulkan lagi Ustaz. Ini kita nggak baca syairnya ini. Sebenarnya cara hafalnya pakai B. Tapi udah biarin, coba. Kita untuk ini dulu. Untuk pembuka jalan. Lanjut Ustaz. Qad sabaqa an af'ula jam'u likulli ismin. Dan sungguh terdahulu oleh bahwa lafaz af'ula itu jam'u likullin, jamak bagi tiap-tiap isim, sulasiyin bagi jamak isim yang 3, ala fa'lin atas wazan fa'lin, sahihul aini. Sahihul aini ya. Ya. Sahihil aini. Sahihil aini, yang sahih ainnya. Ala fa'li sahihil aini, atas lafaz fa'lin yang sahih akhir. Yang gitu ya, enggak yang. Yang nah nggak apa-apa kan sahih mudah kepada aini nggak apa-apa walaupun nggak ma'rifah dia, idhofah isim fa'il kepada ma'mulnya. Jadi sahih na'a kepada fa'li nggak apa-apa. Apalagi fa'li juga ma'rifah juga boleh kan dia jadi alam wazan. Nah, Sabil hikayah ya. ya, ala fa'lin atau ala fa'lin aja nggak apa-apa. Sahihil aini. Atau kalau ustadz ini jadi khabar juga boleh, sahihul aini juga boleh. Yang dianya fa'lin itu sahihin boleh. Sahihul aini boleh, sahihil aini juga nggak salah. Nah, kan boleh ustadz idhofah isim fa'il kepada ma'mulnya enggak memberi faedah ma'rifah. Asalnya ala fa'lin sahihin al-ainu. Di atas wadan fa'lin yang sahihlah oleh innya. Kan keberatan tuh. Sahihin al-ainu. Langsung aja sahihil aini. Nah, itu. Wa dzakara, dan telah menyebut ianya musannif huna di sini annama la yattaridi fihi, bahwa sesuatu yang tidak La yattarid. la yattaridi fihi, bahwa sesuatu yang tidak apa nih? Muttarid. Ittarada datang juga boleh. Bahwa sesuatu yang tidak datang padanya sesuatu min sulasi daripada isim sulasi, af'ulu oleh lafaz af'ul ya. Yujma'u dijamakkan ala af'alin atas wazan af'alin. Wadzalika, dan bermula yang demikian, dan sabit bagi yang demikian, kasaubin, itu seperti lafaz saubin, dari lafaz saubin, wa aswabun menjadi lafaz aswabi, wa aswabin menjadi lafaz aswabun. Wajamala ya. Wajamalin ya. Wajamalin, dan dari lafaz jamalin, wa ajmalin menjadi lafaz ajmalin. Wa'adudun dari lafaz adudin, wa a'dadin menjadi lafaz a'dadin.
wa himlin dari lafaz himlin menjadi lafaz wa ahmalin, jadi lafaz ahmalin. Wa inabin dari lafaz inabin, wa anabin menjadi lafaz a'nabin. Wa ibilin dari lafaz ibilin menjadi wa abalin, wa abalin. Ya. Panjang-panjang dua-duanya ya. Akbal asalnya. Abalin. Ini barisnya di bawah hamzahnya nih guru. Wa abalin dari lafaz abalin menjadi wa abalin dari lafaz abalin. Wa kufrin dari lafaz kufrin, wa akfalin menjadi lafaz akfalin. Udah, Ustaz. Nah, jadi kita ulang dulu, Ustaz. Tadi af'ulin mufradnya gimana aja ketentuannya? Isim sulasi. Isim sulasi yang ain isimnya itu adalah sahih. Ya, fa'alin ya. Wadan Ya. fa'alin baru af'ul. Oke. Wadan fa'alin baru af'ul. Kalau bukan fa'alin, nah ini yang mau dibahas di sini. Kalau isimnya bukan fa'alin bagaimana? Nah ini. Qad sabaqa, sungguh telah terdahululah anna af'ula, bahwa sungguh wadan af'ula itu jam'on, jamak likulli ismin sulasiyin, bagi setiap isim yang 3 huruf, ala fa'lin di atas wadan fa'lin sahihil aini yang sahih. Isim 3 huruf, wadan fa'lin sahihin, jamaknya af'ul, udah di belakang. Wa zakarahuna, menyebut ianya musannif di sini, annama la yattaridu fihi minas sulasi af'ulu yujma'u ala fa'lin. Menyebut oleh musannif di sini bahwa sungguh ma isim-isim layat tarid yang tidak berlaku padanya isim dari isim 3 huruf oleh af'ulu itu dijamakkan akan dianya ma layat tarid di atas af'alin. Menyebut ianya musannif di sini bahwa sungguh isim-isim yang tidak berlaku padanya isim dari sulasi oleh af'ul. Isim-isim yang tidak bisa dijamakkan atas wadan af'ul. Kenapa tidak bisa dijamakkan atas wadan af'ul? Karena mufradnya bukan fa'lin sahihin. Itu maksudnya. Artinya setiap isim yang bukan fa'lin sahihin itu dijamak atas af'al. Ya. Bermula demikian itu saubin. Saubin atas wadan fa'lin. Tapi enggak sahihin. Kan begitu Ustaz? Siap. Bukan sahihin. Ya. Mu'tal. Berarti enggak boleh aswub. Tapi af'al, aswab. Saubin, aswab. Jamalin, ajmal. Jamalin, apa syarat yang kurang di sini? Jamal, innya fathah. Di sono syaratnya fa'lin. Di sini jamalin, fa'alin kan? Iya. Berarti nggak boleh ajmulin, harus ajmalin. Adudin, lengan. Adudin memang 3 huruf, tapi innya berharokat dhammah. Nggak boleh a'dud, harus adudin a'dad. Ya. Af'al. Himlin. Nah, himlin benar. Sukun in. Kemudian sahih. Tapi fa-nya kasrah. Bukan fa. Bukan ham. Him. Berarti ahmal. Beban. Himlin ahmal. Ainabin. Nggak cukup syarat. Bukan seperti fa'lin a'na. Ibilin. Fi'ilin. Ibilin. Abalin. Asalnya a'balin. A. Jadi hamzah satu dirubah jadi mat. Abalin. Ya. Kuflin akfalin. Hotel guestnya. Guest house. Guest house. Berarti mukhalafah yang di atas ini, guru ya. Ya, yang nggak cukup syarat maksudnya. Yang bukan Ya. isim fa'lin, semuanya jamaknya af'al aja. Iya. Berarti cukup hafal yang itu sudah kena yang ini, gitu aja dah. Ya, Ya, wakili. itu Ya, jadinya. benar. Nah, ini namanya sekali mendayung. Ya. Pokok yang bukan sahih ain, yang bukan kasrah, yang bukan sukun ain, ataupun pak-nya itu patah ain, itu dengan timbangan af'alun tadi ya. Ya, af'al. Ya.
Oke. Lanjut Ustaz. Wa amma jam'u fa'lin as-sahihil aini. Adapun jamak wazan fa'lin yang sahih ain ala af'ali fasazin, atas timbangan af'alin Syazun. Fasazun itu jarang. Kaparkhin ya. Ya. Kaparkhin seperti lapas parkhin, aprokhin menjadi lapas aprokhin. Nah, ini lawan di atas Ustaz. Adapun bermula jamak fa'lin yang sahihin di atas af'alin fasyadun. Itu jarang. Aturannya fa'lin kan af'ul. Ya. Fa'lin af'ul. Tapi ada juga fa'lin malah af'al. Farkhin afrah. Ini contoh jarang. Semua ada jarangnya. Kayak ainon. Mestinya Ayun. Ya. ayun jarang kan? Nah, tetap ada yang jarang-jarang Ustaz. Masya Allah. Oke Ustaz. Coba Ustaz. Utak-atik kepala nih, utak-atik. Wa amma fu'alun, maka adapun wazan fu'alun faja'a ba'dhu, maka datang oleh sebagiannya isim ala af'alin atas wazan af'alin. Karutobin seperti lapas rutobin, wa artobin menjadi lapas artobin. Rutob itu kurma mentah ya, rutob. Ya, kurma basah. Ya, benar. Ya. Wal ghalibu, dan bermula dan kebiasaannya Maji'uhu. Wa ghalibu, dan kebiasaan itu maji'uhu, mendatang. Kedatangan ada. Datangnya fu'alun. Datangnya fu'alun ala fi'lanin, atas wazan fi'lanin. Kasuradin seperti lapas suradin, wa sirdanin menjadi lapas sirdanin. Wa nugorin, dan lapas nugorin, Jadi beli wa nigronin. Ini aja. Saya. Ntar kita pergi ya. Wa nigronin menjadi lapas nigronin. Ya. Ini rekan. Yastambituna lisan. Apa arti surat ini? Suradin, sirdan. Sirdan. Coba sambil HP coba. Sirdan. Nugar. Tambah mufradat. Nigra. Surodin ya. Ya. Rusak. Kalau rusak. Sejenis burung katanya. Oke, nggak penting lah artinya. Yang penting ini. Jadi wa amma fu'alun. Adapun bermula fu'alun itu nisya maka faja'a, maka datanglah oleh sebahagiannya fu'alun ala af'alin. Jadi kalau fu'alun ada yang jamaknya af'al, ada yang jamaknya fi'lan nanti. Contohnya karutabin artab. Nah, adapun fu'alun maka datanglah oleh sebahagiannya di atap af'al. Ini fu'al nggak ada ketentuan berarti ya. Kadang-kadang af'al, rutabin artab, wal ghalib. Berarti ini contoh jarang. Bermula yang sering itu maji'uhu datangnya fu'al ala fi'lan. Kalau isim fu'al berarti jamaknya fi'lan. Suradin, sirdan, nugarin, nigran. Tinggal cari artinya Ustaz. Di sini ada nggak artinya? Nagru dengan tomahin, nugru, nugaru, dan fatahin, bulbul, burung bulbul. Nah, ini ada artinya Ustaz. Nugaru dengan tomah nun fatahin, bulbul, burung.
atau farhul usfur, atau ini anak burung, atau tairun kal usfur, ahmarul mingkar, burung yang merah paruhnya. Ini ada arti. Berarti beliau tahu ini susah mengartikan. Kalau surat nggak tahu ini. Surat burung juga tadi. Sejenis burung katanya. Iya. Ya. Ustaz. Jadi Udah ada bayangan saya sudah. Masya udah ada Allah. bayangan dikit-dikit Ustaz. Alhamdulillah. Lama-lama jadi bukit Ustaz. Ya. Nanti kita pulang kayak Bruce Lee. Mumpung ada rekaman. Gimana? Mumpung direkam ini kan. Iya. Bila perlu ini harus dipublis Ustaz. Ini penting banget ya. Jadi Ustadz ini harus kita cukupkan dulu. Oke. Karena mau ini sebentar. Ini ada sesuatu. Ada sesuatu hal Ustadz ya. Mau ke pasar kayaknya. Ya, mau ke pasar. Siap. Oke. Siap. Jadi kita tutup sampai di sini Ustadz ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.